Hai, perkenalkan nama saya Siti Ramadhani dengan NIM 2022011110064. Di sini saya akan sedikit membagikan biografi tentang salah satu tokoh psikologi yang bernama Charles R. Snyder. Charles R. Snyder mempunyai nama lengkap Charles Richard atau Rick Snyder. Lahir pada tanggal 26 Desember 1944 dan meninggal pada tanggal 17 Januari 2006. Beliau adalah seorang psikolog Amerika yang berspesialisasi dalam psikologi positif. Beliau juga adalah seorang profesor psikologi klinis Right Distinguished di University of Kansas dan editor Journal of Social and Clinical Psychology. Beliau mendapatkan ketenaran internasional untuk karyanya dalam psikologi klinis, sosial, kepribadian, dan kesehatan. Teori-teorinya dari tahun 80-an dan 90-an berkaitan dengan antara lain tanggapan manusia terhadap umpan balik pribadi, kebutuhan manusia akan keunikan, dan motif harapan. Berdasarkan karya Snyder, lebih banyak penelitian dilakukan untuk menghubungkan peningkatan tingkat harapan dengan kinerja akademik dan atletik serta kesehatan dan kesejahteraan fisik, dengan membantu orang menjadi apa yang disebut orang yang berharap tinggi, mereka yang memperoleh pandangan hidup yang lebih positif. Dalam istilah yang disederhanakan, inilah yang dimaksud dengan teori harapan Snyder. Ketika berbicara tentang teori harapan Snyder, akan sangat membantu untuk terlebih dahulu mendefinisikan kata harapan. Harapan dapat dilihat sebagai kemampuan yang dirasakan untuk berjalan di jalur tertentu menuju tujuan yang diinginkan. Selain itu, harapan membantu orang tetap termotivasi saat menempuh jalan ini. Harapan terdiri dari unsur kognitif dan unsur afektif. Teori harapan Snyder mencakup tujuan, jalur, dan kebebasan memilih. 3 komponen dalam teori harapan Snyder. Menurut beliau, setidaknya ada 3 komponen yang dapat dihubungkan dengan harapan, yaitu 1. Anda harus memiliki pikiran yang terfokus. Yang kedua, Anda harus mengembangkan strategi terlebih. Dan yang ketiga, Anda harus termotivasi untuk melakukan upaya yang diperlukan untuk benar-benar mencapai tujuan tersebut. Teori harapan Snyder sebagai alat evaluasi. Selain teori harapan Snyder, psikolog Amerika juga menemukan alat evaluasi dikembangkan untuk mengukur harapan. Mengenai teori harapan Snyder, ini menjadi skala harapan disposisi dewasa atau ADHS yang dimaksudkan untuk mengukur harapan pada orang yang berusia di atas 15 tahun. Alat evaluasi terdiri dari kuesioner dengan 12 pertanyaan, 6 berfokus pada pathways thinking dan 6 lainnya berfokus pada agency thinking. Pertanyaan pathways adalah tentang kemampuan kognitif untuk menghasilkan langkah-langkah kreatif menuju tujuan. Sedangkan pertanyaan agensi adalah tentang bagian afektif dari otak dan perasaan, motivasi, dan keyakinan bahwa orang harus berjuang menuju tujuan. Eksperimen beliau pada tahun 2000 bersama dengan beberapa orang sezaman terkemuka lainnya dalam psikologi positif, Snyder muncul di Good Morning America selama 2 jam. Didedikasikan khusus untuk berbagi ilmu sosial tentang kehidupan yang baik. Snyder memilih untuk melakukan eksperimen langsung untuk mendemonstrasikan teori harapan dalam tindakan. Jadi, di televisi jaringan nasional tersebut, Snyder meminta 3 anggota pemeran, yaitu pembawa acara, pakar medis, dan petugas cuaca untuk berpartisipasi dalam eksperimen presor dingin. Mereka mencelupkan tangan kanan mereka ke dasar tangki berisi air es selama seberapa bisa mereka tahan
seperti gambar yang sudah tersedia itu sebagai ilustrasi ya. Sekembalinya dari jeda iklan, pembawa acara bertanya kepada Snyder, apa hubungan tugas eksperimen tersebut dengan harapan? Dengan tenang Snyder menjelaskan kepada para penonton dasar-dasar teori harapan dan hubungan antara harapan dan toleransi rasa sakit. Beliau kemudian mengungkapkan bahwa para pemain telah mengambil skala harapan sebelum pertunjukan dan bahwa peringkat skor mereka secara akurat memprediksi berapa lama masing-masing akan mampu menahan rasa sakit yang mematikan dari es sebelum berhenti. Bagi pengamat awam, hasil tersebut mungkin dianggap keberuntungan, dan bagi teman-teman Snyder, hal ini mungkin dianggap sebagai bukti lain dari sentuhan Widowsmith. Oke, sekarang kita masuk di penghargaan yang didapatkan oleh beliau. Snyder menerima 27 penghargaan pengajaran di tingkat universitas negara bagian dan nasional, dan 31 penghargaan penelitian, termasuk penghargaan Belfer Jeffrey 2002 untuk pencapaian penelitian dalam ilmu kemanusiaan dan sosial, dan penghargaan Gilford Prize 2001 untuk kontribusi keilmuan perintis dalam klinis sosial kepribadian psikologi. Snyder 2 kali dianugerahi penghargaan pendidik progresif luar biasa atau dikenal sebagai penghargaan harapan oleh sarjana senior. Beliau menjadi fellow dari American Psychological Association's Division of Teaching pada tahun 1995. Snyder juga menerima penghargaan Outstanding Graduate Mentor Award Raymond Fowler dari APA pada tahun 2000. Pada tahun 2005, beliau menerima penghargaan kehormatan doktor dari Indiana Wesleyan University. Penelitiannya tentang keunikan menjadi subjek serial kartun Sunday Doonesbury. Seluruh karir profesionalnya berada di University of Kansas. Dia adalah pelopor dalam bidang psikologi positif dan menulis buku teks pertama di bidang itu, psikologi positif. Beliau terkenal karena karyanya tentang harapan dan pengampunan, dan juga mengembangkan teori yang menjelaskan bagaimana orang bereaksi terhadap umpan balik pribadi, kebutuhan manusia akan keunikan, dan dorongan untuk memaafkan dan memaafkan pelanggaran. Teori harapannya menekankan pemikiran yang diarahkan pada tujuan, di mana seorang menggunakan pemikiran, jalur, atau kapasitas yang dirasakan untuk menemukan rute menuju tujuan yang diinginkan, dan pemikiran agensi atau motivasi yang diperlukan untuk menggunakan rute tersebut. Analisisnya tentang kekuatan motivasi membuat alasan dan memaafkan kemungkinan individu untuk melepaskan diri dari pengalaman negatif masa lalu dan menghubungkan diri mereka dengan harapan, kemungkinan masa depan. Pada tahun 2000, beliau mendemonstrasikan teori harapannya di Good Morning America dengan melakukan eksperimen langsung dengan koresponden acara tersebut. Snyder memperoleh gelar PhD dari Southern Methodist University, kemudian mengikuti pelatihan doktoral dalam psikologi klinis di Vanderbilt University, dan kemudian mengikuti pelatihan postdoktoral di Langley Porter Institute. Oke, sekian sedikit biografi yang saya dapatkan tentang Charles R. Snyder. Terima kasih.